Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Namaku Marta Wijaya. Usia pernikahanku dengan Adrian sudah menginjak lebih dari 20 tahun. Dari perjalanan panjang itu, aku dianugerahi seorang putri yang kini berusia 17 tahun. Namanya Lyodra Wijaya, dan seorang putra kecil berusia 12 tahun yang selalu riang, Nathan Wijaya. Rumah kami berdiri megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Dari luar, orang melihat rumah dengan pilar kokoh bergaya klasik modern, taman luas yang ditata dengan rapi, dan kaca besar yang memantulkan cahaya pagi. Namun, bagiku, rumah ini bukan hanya sekadar bangunan megah. Rumah ini adalah tempat tawa, doa, dan cinta yang mengalir setiap hari. Adrian, suamiku, seorang pengusaha properti. Ia sibuk, sering pulang malam, kadang harus terbang ke luar negeri untuk urusan bisnis. Namun di mataku, Adrian bukan sekadar pria sibuk dengan setelan jas. Ia adalah ayah yang selalu berusaha hadir untuk anak-anaknya. Meskipun penat, ia selalu menyempatkan duduk bersama kami di meja makan, menanyakan kabar, dan memastikan setiap detail kecil kehidupan anak-anaknya berjalan baik. Dan di antara semua itu, ada Lyodra, putri sulungku, cahaya hatiku. Sejak kecil, Lyodra berbeda dengan anak-anak lain di lingkungannya. Ia tumbuh di rumah kaya raya, tapi tak pernah sekalipun bersikap angkuh. Justru kesederhanaannya yang membuatku sering terharu. Saat teman-temannya sibuk membicarakan tas merek luar negeri atau liburan ke Eropa, Lyodra lebih senang duduk di teras rumah sambil membaca buku atau bermain gitar. Wajahnya cantik, cantik sekali. Rambut hitam panjang terurai, kulitnya bersih, senyumnya menenangkan hati siapa saja yang memandang. Namun yang paling indah dari Lyodra bukan parasnya, melainkan hatinya. Ia sering menyisihkan uang jajannya untuk membeli makanan, lalu membagikannya ke anak-anak jalanan yang ditemuinya sepulang sekolah. Pernah suatu kali aku melihatnya pulang tanpa sepatu, karena sepatu barunya ia berikan pada seorang anak kecil yang duduk di pinggir jalan. Saat kutanya, ia hanya tersenyum malu. Sepatunya lebih cocok dipakai dia, Ma. Aku masih punya sandal di rumah. Hatiku meleleh. Gadis secantik itu, dengan kemewahan yang ada di sekelilingnya, tetap memilih untuk rendah hati. Nathan, adik Lyodra, sangat menyayanginya. Meskipun usianya terpaut 5 tahun, Nathan selalu ingin meniru kakaknya. Jika Lyodra belajar, Nathan ikut duduk. Jika Lyodra membaca buku, Nathan berusaha membuka halaman meskipun belum tentu mengerti. Bahkan ketika Lyodra bermain gitar, Nathan akan duduk di sampingnya sambil bernyanyi dengan suara fals, membuat kami semua tertawa. Kehidupan kami terlihat sempurna. Setidaknya, itulah yang kulihat setiap pagi ketika membuka mata dan mendengar suara tawa anak-anakku. Pagi itu, matahari Jakarta bersinar lembut. Tirai jendela kamar tersibak pelan oleh hembusan angin. Aku turun ke dapur, seperti biasa menyiapkan sarapan. Dapur kami luas, dengan meja marmer putih dan peralatan modern. Tapi aku tetap suka memasak sendiri. Aku ingin anak-anak merasakan masakan ibunya, bukan hanya koki rumah. Ucapku sering pada Adrian. Pagi ini aku membuat omelet, sosis, dan roti panggang. Di sampingnya, aku menyiapkan segelas jus jeruk segar. Suara langkah ringan terdengar dari tangga. Good morning. Lyodra muncul dengan wajah segar. Rambutnya dibiarkan tergerai, seragam sekolahnya rapi. Pagi, sayang. Tidurmu nyenyak? Tanyaku sambil menuangkan jus ke gelasnya. Nyenyak banget. Aku mimpi konser di panggung besar, Ma. Tapi pas bangun, gitar aku jatuh di lantai, katanya sambil tertawa kecil. Aku ikut tersenyum. Lyodra memang bercita-cita menjadi penyanyi suatu hari nanti. Ia sering mengisi acara di sekolah, dan beberapa kali guru musiknya mengatakan bahwa Lyodra punya bakat besar. Tak lama, Nathan turun dengan rambut masih acak-acakan. Mama, kenapa nggak bangunin aku tadi? Rengeknya. Aku mencubit pipinya lembut. Supaya kamu belajar bangun sendiri? Nak, kakakmu aja bisa disiplin.
Nathan manyun, lalu duduk di samping Lyodra. Seperti biasa, ia mencuri makanan dari piring kakaknya, dan Lyodra hanya menggeleng sambil menyerahkan potongan omelet. "Papa sudah berangkat?" tanya Lyodra. "Baru saja. Ada meeting pagi ini. Tapi papa titip pesan, jangan lupa belajar serius, karena ujian masuk universitas sebentar lagi," jawabku. Lyodra mengangguk, wajahnya tenang. Ia bukan tipe anak yang mudah panik dengan ujian. Baginya, semua bisa dilewati asal mau berusaha. Setelah anak-anak berangkat sekolah, aku duduk sendiri di ruang tamu. Dari jendela besar, kulihat jalanan kompleks yang tenang, pohon-pohon rindang berjajar rapi. Semua tampak sempurna. Namun, dalam hatiku, aku tahu kehidupan tak selalu sesempurna itu. Ada masa-masa sulit dalam pernikahan kami. Saat Adrian merintis bisnisnya, kami pernah jatuh bangun. Saat Lyodra lahir, aku bahkan sempat merasa hidupku berubah total. Semua kesulitan seakan terbayar lunas dengan hadirnya seorang bayi mungil yang kutimang dengan penuh cinta. Aku masih ingat jelas malam pertama kali aku mendengar tangis Lyodra di Rumah Sakit Citra Harapan. Tangisan itu seakan membuka lembaran baru dalam hidupku. Aku menangis sambil memeluknya, berjanji akan menjaganya dengan seluruh jiwa ragaku. Sejak itu, hidupku berputar di sekeliling anak-anak. Aku tak pernah menyesalinya. Bagiku, menjadi ibu adalah anugerah terbesar. Sore hari, Lyodra pulang sekolah. Biasanya ia langsung ke kamarnya atau duduk di ruang keluarga. Namun kali ini, ia masuk ke dapur, menghampiriku yang sedang membuat kue. "Ma, boleh aku ikut bantu?" tanyanya sambil menggulung lengan seragamnya. Aku tersenyum. "Tentu, sayang. Tapi nanti seragammu kotor." "Enggak apa-apa," jawabnya ringan. Ia mengambil spatula, lalu mengaduk adonan kue di mangkuk besar. Sambil mengaduk, ia bercerita panjang tentang sekolahnya, tentang teman-temannya, tentang gurunya, tentang rencana lomba musik di sekolah. Aku hanya mendengarkan, menikmati setiap nada suara gadis remajaku itu. "Kalau aku menang lomba musik nanti, aku ingin ajak Mama naik panggung," katanya tiba-tiba. Aku tertawa. "Naik panggung? Untuk apa?" "Supaya semua orang tahu kalau aku punya mama paling hebat. Kalau bukan karena mama yang selalu dukung, aku nggak mungkin bisa sejauh ini." Dadaku hangat mendengarnya. Aku menatap matanya, mata yang begitu jernih dan tulus. Dalam hati aku berdoa, semoga Tuhan selalu menjaga anak ini, dalam keadaan apapun. Malam harinya, setelah makan malam bersama, kami duduk di ruang keluarga. Adrian akhirnya pulang lebih awal. Nathan sibuk dengan mainan robotnya, sementara Lyodra duduk di sofa sambil memainkan gitar. Suaranya merdu, memenuhi ruangan dengan kehangatan. Adrian merangkulku. "Aku bersyukur, Mar. Kita punya anak-anak yang luar biasa." Aku mengangguk pelan. "Ya, aku juga merasa begitu." Aku menatap Lyodra lama sekali. Ada rasa yang tak bisa kujelaskan, semacam cinta yang terlalu besar untuk sekadar diungkap dengan kata-kata. Lyodra adalah bagian dari hidupku, darah dagingku, setidaknya, begitulah yang selalu ku percaya. Aku tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, kenyataan akan mengguncang keyakinanku itu. Pagi itu aku bangun dengan perasaan biasa saja. Tidak ada firasat apapun. Suasana rumah masih sama, tenang, hangat, penuh dengan suara-suara kecil yang membuatku merasa hidup. Nathan sudah bersiap dengan seragam sekolahnya, berlarian kecil di lorong rumah sambil mencari sepatunya yang entah kemana. Lyodra, seperti biasa, turun dengan rambut rapi, wajah segar, dan senyum manis yang langsung membuat ruang makan terasa hangat. "Ma, aku ada latihan musik sepulang sekolah. Jadi mungkin pulangnya agak sore," katanya sambil duduk di kursi makan. Aku hanya mengangguk, menyiapkan sarapannya. "Jangan lupa makan dulu, jangan terlalu capek." "Ya." Seperti biasa, percakapan kami sederhana, penuh perhatian kecil. Setelah mereka berangkat sekolah, aku menatap punggung keduanya dari balik pintu.
Ada rasa syukur yang begitu besar karena aku masih diberi kesempatan melihat mereka tumbuh dengan sehat. Hari itu, aku sudah menjadwalkan untuk pergi ke rumah sakit Citra Harapan. Bukan untuk sakit atau keluhan apapun, melainkan sekadar kontrol rutin. Beberapa waktu lalu aku sempat ikut program pemeriksaan kesehatan untuk keluarga besar, dan hari ini pihak rumah sakit memintaku datang mengambil hasil detail tes darah keluarga. Sejujurnya, aku menganggap ini hanya formalitas. Adrian selalu mengajarkan bahwa kesehatan adalah investasi, jadi aku menurut saja. Mobil keluarga membawa aku ke rumah sakit itu. Rasanya sedikit aneh, karena tempat itu memiliki kenangan mendalam bagiku. Di rumah sakit inilah Lyodra lahir 17 tahun lalu. Di ruangan putih ini, aku mendengar tangisan bayi untuk pertama kalinya, dan disinilah aku menjadi seorang ibu. Setiap kali melewati lorong-lorong rumah sakit itu, hatiku selalu bergetar oleh nostalgia. Aku masuk ke ruang administrasi, lalu diarahkan menuju ruang dokter. Namanya Dr. Samuel, pria paruh baya yang sudah lama menjadi langganan keluarga kami. Senyumnya ramah ketika aku masuk. "Silakan duduk, Bu Marta," katanya sambil membuka map tebal di mejanya. Aku duduk, menata tas di pangkuan. "Bagaimana hasilnya, Dok?" "Semoga semua baik-baik saja." Dr. Samuel menatapku, ada sedikit jeda sebelum ia menjawab. "Secara umum, kesehatan keluarga ibu baik. Tidak ada hasil yang terlalu mengkhawatirkan." Aku menghela napas lega. Syukurlah. Namun kemudian, aku melihat wajahnya berubah ragu. Tangannya mengetuk pelan meja, seakan ada sesuatu yang berat untuk disampaikan. Aku menegakkan tubuhku, mulai merasa ada yang tidak biasa. "Ada apa, Dok?" tanyaku pelan. Ia menutup map sebentar, lalu membuka kembali. "Begini, Bu Marta, saat kami melakukan tes darah untuk pemeriksaan genetik sederhana, ada hal yang sedikit janggal. Data dari Lyodra tidak cocok dengan data genetik Anda maupun Pak Adrian." Aku terdiam. Otakku kosong sejenak. "Maksudnya, tidak cocok bagaimana?" "Secara ilmiah," lanjutnya hati-hati, "hasil DNA yang tercatat dari tes menunjukkan bahwa secara biologis, Lyodra tidak memiliki kecocokan genetik dengan Anda berdua." Jantungku berdegup kencang. Rasanya seperti ada palu besar yang menghantam kepalaku. Aku menatapnya tak percaya. "Tidak, mungkin ada kesalahan, Dok. Tesnya salah, kan? Atau mungkin ada data yang tertukar." Dr. Samuel menghela napas panjang. "Saya mengerti ini sulit diterima. Itu sebabnya saya memeriksa ulang data 2 kali. Semua hasilnya sama. Saya menduga, ada kemungkinan terjadi kesalahan saat kelahiran dulu." Tanganku gemetar. Ingatanku langsung terlempar 17 tahun lalu. Malam kelahiran itu, aku dalam keadaan setengah sadar karena operasi. Semua yang kulihat hanya samar, cahaya lampu ruang operasi, suara perawat, lalu tangisan bayi. Aku tidak pernah berpikir bahwa sesuatu bisa keliru di rumah sakit sebesar itu. "Tidak, tidak mungkin," bisikku, air mata mulai menggenang di mataku. "Lyodra itu, anakku. Aku membesarkannya sejak bayi, aku tahu setiap detak napasnya." Secara batin, "Ya, Bu. Saya tidak meragukan itu. Tapi secara medis, ada ketidaksesuaian." Dr. Samuel menunduk. Suaranya rendah penuh empati. "Saya paham ini kabar yang sangat mengejutkan. Saya sarankan Ibu membicarakannya dengan keluarga dulu. Kalau Ibu ingin, rumah sakit bisa membantu menelusuri data kelahiran pada hari itu, siapa tahu ada bayi lain yang tertukar." Aku membeku. Rasanya kakiku hilang pijakan. Dunia yang selama ini terasa kokoh tiba-tiba runtuh. Aku pamit dengan langkah goyah, memeluk map berisi hasil tes itu seakan bisa menahannya agar tidak menyakitiku lebih dalam. Di dalam mobil, aku hanya terdiam. Sopir menatapku lewat kaca spion, tapi aku pura-pura menoleh keluar jendela. Jalanan Jakarta tampak ramai, kendaraan saling berlomba, orang-orang berjalan tergesa di trotoar. Semua tampak normal, sementara di dalam dadaku badai besar sedang bergemuruh.
Lyodra bukan anakku, pertanyaan itu terus menggema dalam kepalaku. Setiap momen 17 tahun terakhir terputar kembali. Saat pertama kali aku menggendongnya, saat ia belajar berjalan, saat ia jatuh lalu menangis di pelukanku, saat ia menyanyi dengan suara kecilnya di ruang keluarga. Semua kenangan itu nyata. Bagaimana mungkin aku mempercayai sebuah kertas hasil tes lebih daripada kenangan dan rasa cintaku? Namun bayangan wajah Dr. Samuel yang serius membuatku sadar, ini bukan hal sepele. Ada kebenaran besar yang menuntut untuk dihadapi. Malamnya, aku duduk di kamar sambil memegang map itu. Adrian baru pulang, kelelahan seperti biasa. Ia melepas jasnya, lalu menghampiriku. Ada apa, Ma? Wajahmu pucat sekali. Aku menoleh pelan, menatap matanya. Aku ingin sekali berkata, ingin membagi beban yang menyesakkan dadaku. Namun bibirku terasa terkunci. Bagaimana mungkin aku mengucapkan kalimat itu? Bagaimana mungkin aku mengatakan bahwa putri yang begitu kami cintai, bukan darah daging kami? Aku hanya tersenyum kaku. Aku capek aja, mungkin. Hasil tes tadi katanya baik. Adrian mengangguk, lalu meraih tanganku. Yang penting kamu sehat. Jangan terlalu khawatir. Aku tersenyum samar, tapi hatiku menjerit. Aku tidak sanggup. Belum saatnya. Aku butuh waktu untuk merangkum keberanian sebelum menyampaikan kebenaran ini pada Adrian. Dan yang lebih berat, bagaimana aku akan mengatakannya pada Lyodra? Beberapa hari berikutnya, aku hidup seperti dua orang sekaligus. Di hadapan anak-anakku, aku berusaha tetap ceria. Aku tetap menyiapkan sarapan, tetap tersenyum mendengarkan cerita sekolah mereka, tetap memeluk Lyodra setiap kali ia pulang. Namun di dalam hatiku, ada luka besar yang terus menganga. Setiap kali menatap wajah Lyodra, aku merasakan cinta yang begitu dalam sekaligus rasa takut kehilangan yang tak terkatakan. Malam-malamku dipenuhi tangis diam-diam. Aku menutup pintu kamar mandi dan menahan suaraku agar tak terdengar. Aku menangis karena kebingungan. Aku menangis karena takut. Aku menangis karena aku merasa dunia hendak merenggut putriku dariku. Namun di antara semua air mata itu, ada satu hal yang jelas. Aku tidak peduli apapun yang terjadi. Bagi dunia, mungkin Lyodra bukan anakku secara darah. Tapi bagiku, ia adalah anakku, titik. Aku mulai mencari informasi diam-diam. Dari hasil data rumah sakit, ada nama seorang bayi perempuan lain yang lahir di hari yang sama, di jam yang berdekatan dengan Lyodra. Namanya Kirana. Ia tercatat sebagai anak dari pasangan sederhana bernama Arif dan Ratna. Semakin aku membaca, semakin dadaku sesak. Jika benar tertukar, berarti Kirana adalah anak kandungku yang sebenarnya. Aku menutup map itu dengan tangan bergetar. Dalam hatiku aku berdoa lirih. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa mencintai tanpa melukai, menerima tanpa kehilangan? Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berada di titik ini. Seminggu sudah berlalu sejak Dr. Samuel menyampaikan kabar itu. Seminggu penuh kegelisahan, seminggu penuh malam-malam tanpa tidur. Aku menjalani rutinitas rumah seperti biasa, tersenyum, memasak, bercengkerama dengan anak-anak. Namun di dalam hati, aku seperti berjalan di atas pecahan kaca, setiap langkah menyakitkan. Lyodra tetaplah Lyodra yang manis. Ia pulang sekolah dengan cerita-cerita ceria, mengajak Nathan bermain gitar, bahkan menemaniku belanja ke pasar swalayan. Tidak ada yang berubah darinya. Yang berubah hanya diriku, cara aku menatapnya, cara aku memeluknya. Kini setiap kali memeluknya, aku merasa takut. Takut jika suatu hari ia tahu kebenaran dan menjauh dariku. Di balik semua itu, ada satu nama yang terus terngiang. Kirana. Nama itu tertulis jelas di berkas rumah sakit. Anak perempuan yang lahir hanya selisih beberapa menit dengan Lyodra. Anak dari pasangan Arif dan Ratna, keluarga sederhana yang tinggal di pinggiran kota Depok. Menurut catatan, mereka hidup dengan kondisi pas-pasan. Aku gelisah. Bagaimana rupa Kirana?
Apakah wajahnya mirip denganku atau Adrian? Apakah ia tumbuh bahagia? Ataukah ia sering merasa kurang karena kondisi keluarganya? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantamku setiap malam. Akhirnya, aku memberanikan diri. Suatu pagi, setelah mengantar anak-anak berangkat sekolah, aku menelepon nomor yang tertera di data rumah sakit. Tangan gemetarku nyaris menjatuhkan ponsel. Setelah beberapa nada sambung, terdengar suara seorang wanita. Halo. Aku menelan ludah. Permisi. Apa saya sedang berbicara dengan Ibu Ratna? Ya, betul. Ini siapa ya? Suara itu lembut, sedikit serak, khas seorang ibu yang terbiasa bekerja keras. Aku hampir tak sanggup menjawab, tapi akhirnya aku berkata, saya Marta, dari Jakarta. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan ibu. Apakah kita bisa bertemu? Hening sejenak di ujung telepon. Tentu. Tapi ini tentang apa, Bu? Aku menghela napas panjang. Tentang anak kita. Hari itu, aku datang sendiri. Aku tak sanggup mengajak Adrian atau siapapun. Mobil berhenti di sebuah gang kecil di daerah Depok. Aku turun, menatap sekitar. Rumah-rumah sederhana berjajar. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada mobil mewah, hanya sepeda dan motor tua. Anak-anak kecil berlarian dengan seragam sekolah lusuh. Sopirku menawarkan untuk menemaniku masuk, tapi aku menolak. Tunggu saja di mobil. Aku ingin masuk sendiri. Dengan langkah gemetar, aku menyusuri gang. Jantungku berdetak keras ketika sampai di depan rumah sederhana bercat biru muda dengan dinding agak terkelupas. Di depan rumah itu, ada tanaman bunga kertas mekar, meski potnya sudah retak. Aku mengetuk pintu pelan. Tidak lama, seorang wanita berusia sekitar 45 tahun keluar. Rambutnya disanggul seadanya, wajahnya ramah tapi terlihat lelah. Itulah Bu Ratna. Bu Marta? Tanyanya. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Iya, terima kasih sudah menerima saya. Ia mempersilakan masuk. Rumah itu kecil, hanya ada ruang tamu sederhana dengan sofa usang dan kipas angin tua. Namun suasananya hangat, ada aroma masakan sederhana dari dapur. Tak lama, seorang gadis keluar dari dalam kamar. Rambut hitam panjang tergerai, kulit sawo matang, matanya bulat jernih. Wajahnya, oh Tuhan, wajahnya membuat nafasku tercekat. Ada sesuatu di sana yang begitu familiar. Senyum tipisnya, garis alisnya, aku seperti melihat bayanganku sendiri di masa muda. Ini anak saya, Kirana, kata Bu Ratna. Aku hanya bisa menatapnya lama. Gadis itu mengenakan seragam sekolah negeri, sederhana, tapi wajahnya memancarkan kebaikan. Ia tersenyum sopan padaku. Selamat siang, Bu. Suara itu, suara yang asing tapi entah kenapa terasa dekat di hatiku. Selamat siang, sayang. Jawabku dengan suara bergetar. Kami duduk bertiga. Bu Ratna menyajikan teh hangat. Aku menatap Kirana diam-diam, memperhatikan setiap detail. Caranya mengangkat cangkir, caranya berbicara dengan ibunya, caranya tersenyum malu-malu. Tuhan, semakin lama aku menatap, semakin yakin aku bahwa gadis itu adalah bagian dari diriku. Jadi, sebenarnya ada apa, Bu Marta? Tanya Bu Ratna hati-hati. Aku menarik napas panjang. Saya tidak tahu bagaimana harus memulainya. Tapi, 17 tahun lalu, saya melahirkan di Rumah Sakit Citra Harapan. Di tanggal yang sama dengan kelahiran Kirana. Bu Ratna menatapku heran. Iya, saya juga melahirkan di sana. Tapi, maksudnya apa, Bu? Aku menggenggam map berisi hasil tes, lalu meletakkannya di meja. Tanganku gemetar. Beberapa waktu lalu, rumah sakit menghubungi saya. Dari hasil tes darah, ditemukan ketidaksesuaian genetik anak saya, Lyodra, dengan saya dan suami. Dari data, ada kemungkinan besar, anak saya tertukar dengan Kirana saat lahir. Ruangan mendadak sunyi. Aku bisa mendengar detak jam dinding yang pelan. Apa, maksud ibu? Suara Bu Ratna lirih, nyaris tercekat. Air mataku jatuh. Maksud saya,
Kemungkinan besar, Kirana adalah anak kandung saya. Bu Ratna terdiam, wajahnya pucat. Sementara Kirana hanya menatap kami bingung. Ibu, apa maksudnya? Aku nggak ngerti. Aku tak sanggup menjawab pertanyaan itu. Aku hanya menatapnya lama, lalu berkata dengan suara bergetar, "Maafkan saya, Nak. Saya tahu ini berat. Saya tahu ini tidak adil. Tapi saya hanya ingin melihatmu. Hanya ingin memastikan, kau baik-baik saja." Kirana menunduk. Matanya berkaca-kaca meski ia berusaha tersenyum. Saya baik-baik saja, Bu. Saya punya ibu dan bapak yang selalu sayang sama saya. Aku merasa hatiku robek. Gadis itu kuat sekali. Ia tidak menuntut, tidak bertanya mengapa. Ia hanya menerima kenyataan seadanya. Setelah itu, aku banyak berbicara dengan Bu Ratna. Kami mengingat kembali hari-hari di rumah sakit itu, bagaimana suasana kacau saat persalinan, betapa banyak bayi lahir di jam berdekatan. Semua potongan cerita terasa masuk akal, meski menyakitkan. Bu Marta, suara Bu Ratna bergetar. Kalau ini benar, bagaimana nasib anak-anak kita? Bagaimana dengan Lyodra? Bagaimana dengan Kirana? Aku menatapnya dengan mata penuh air. Saya tidak tahu. Saya juga takut. Tapi satu hal yang saya tahu, saya tidak bisa kehilangan Lyodra. Dan saya juga tidak ingin merebut Kirana dari ibu. Bu Ratna menangis. Aku meraih tangannya, dan untuk pertama kalinya, kami menangis bersama, dua ibu yang sama-sama mencintai anak-anak mereka, terjebak dalam takdir yang pahit. Kirana hanya duduk di samping, memeluk ibunya, bingung dengan apa yang terjadi. Aku ingin memeluknya juga, ingin membisikkan bahwa aku adalah ibunya. Tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin menghancurkan dunianya dalam sekejap. Sepulang dari rumah itu, aku duduk di mobil sambil memeluk dadaku. Air mataku tak berhenti jatuh. Kini aku tahu. Kini aku melihat langsung. Kirana adalah anakku. Wajahnya, tatapannya, semua itu mencerminkan darah dagingku. Namun di rumah, ada Lyodra yang menungguku. Anak yang kubesarkan dengan seluruh cintaku, yang sudah menjadi bagian dari jiwaku. Aku terjebak di antara dua cinta. Dua anak perempuan yang sama-sama membawa setengah dari hatiku. Malam itu, aku masuk ke kamar Lyodra. Ia sedang membaca buku, rambutnya tergerai, wajahnya cantik dalam cahaya lampu meja. Ia tersenyum saat melihatku. "Mama, ada apa? Kenapa wajah Mama kelihatan capek?" Aku mendekat, duduk di tepi ranjang, lalu memeluknya erat sekali. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Aku sayang kamu, Nak. Aku sayang sekali, lebih dari apapun di dunia ini." Lyodra terkejut, tapi ia balas memelukku. "Aku juga sayang Mama. Jangan nangis, Ma. Aku akan selalu ada buat Mama." Dalam hati, aku berjanji. Apapun yang terjadi, siapapun yang mengatakan apa, aku tidak akan pernah melepaskan Lyodra. Aku masih ingat jelas, bagaimana tanganku dulu gemetar saat pertama kali menggendong bayi mungil yang diserahkan perawat kepadaku. Suara tangisnya memenuhi ruangan, tapi begitu aku dekap, ia diam seolah mengenali detak jantungku. Saat itu, aku tahu, aku akan mencintai bayi ini seumur hidupku. Bayi itu kuberi nama Lyodra. Namun kini, 17 tahun kemudian, aku dipaksa menghadapi kenyataan yang menghantamku lebih keras daripada apapun dalam hidupku. Bayi yang selama ini kubesarkan, bukanlah anak kandungku. Rahasia itu kusembunyikan sekuat tenaga. Berhari-hari aku mencoba menutupi kegelisahanku di depan Lyodra, berpura-pura tersenyum ketika hati ini nyaris remuk. Aku takut kehilangan senyum gadis itu, takut kehilangan panggilannya yang manis, "Mama." Tapi hari itu, aku tak bisa lagi bersembunyi. Sore itu, ketika Lyodra pulang sekolah, aku merasakan jantungku berdetak begitu kencang. Ia masuk ke ruang keluarga dengan wajah cerah meski tampak sedikit lelah. Rambut hitam panjangnya tergerai, seragamnya masih rapi, dan seperti biasa, langkahnya penuh percaya diri. "Mama, Papa,
Kenapa wajah kalian serius banget? Tanyanya sambil meletakkan tas ke sofa. Senyumnya yang manis membuatku hampir saja mengurungkan niat. Bagaimana aku bisa merobek kebahagiaan itu dengan sebuah kebenaran yang pahit? Aku meraih tangannya. Dinginnya jemariku mungkin terasa olehnya. Air mataku tak mampu kutahan. Leo, ada sesuatu yang Mama harus ceritakan padamu. Sesuatu yang selama ini Mama sembunyikan karena Mama terlalu takut. Ma, jangan bikin aku cemas. Ada apa? Suaranya lembut, penuh kasih. Ah, anakku selalu begitu pengertian, bahkan sebelum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku menelan ludah, menatap matanya yang bulat, mata yang selalu kupandangi sejak ia bayi. Nak, maafkan Mama. Sejak kamu lahir, Mama merawatmu, menyayangimu dengan sepenuh hati. Tapi ternyata, Mama baru tahu, kamu bukan anak kandung Mama. Kata-kata itu seperti menghantam ruang tamu yang hening. Aku melihat bagaimana wajahnya yang cerah itu berubah. Senyumnya hilang, matanya melebar, napasnya memburu. Mama? Maksud Mama apa? Jangan bercanda dong. Emma, ini nggak lucu. Hatiku robek mendengarnya. Tapi aku harus kuat, aku tak boleh lari lagi. Ini bukan bercanda, Leo. Ada kesalahan di rumah sakit waktu itu. Bayi Mama tertukar. Dan Mama baru tahu belakangan. Tubuhnya kaku. Bibirnya bergetar. Jadi, aku bukan bagian dari keluarga ini. Enggak, jangan bilang begitu. Aku langsung memeluknya erat. Kamu bagian dari keluarga ini. Kamu tetap anak Mama. Kamu tetap kakak Nathan, tetap putri Papa. Mungkin darah kita berbeda, tapi hati Mama sudah memilihmu sejak pertama kali Mama menggendongmu. Ia meronta dari pelukanku, matanya penuh air mata. Tapi Mama bohong selama ini. Mama tahu, tapi nggak bilang apa-apa. Jadi aku ini cuma titipan? Aku orang asing di rumah ini. Suara tangisnya menusuk jantungku. Aku ingin menjerit, ingin menghapus luka itu dari matanya, tapi aku tak bisa. Aku hanya bisa menangis bersamanya. Kamu bukan orang asing, Leo. Kamu dunia Mama. Mama takut kehilanganmu, itu sebabnya Mama diam. Tolong percaya sama Mama. Tapi ia hanya berdiri dengan tubuh bergetar, menatapku dengan pandangan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Campuran marah, kecewa, dan sakit hati. Tiba-tiba Nathan muncul dari tangga. Anak bungsuku itu berlari menghampiri. Ada apa, Ma? Kakak kenapa? Lyodra langsung meraih adiknya, berlutut, dan memeluk Nathan sambil menangis. Nat, kata Mama, aku bukan kakakmu. Aku bukan bagian dari kalian. Hatiku makin hancur. Tapi apa yang dilakukan Nathan membuatku sejenak bisa bernapas. Dengan suara serius meski masih kanak-kanak, Nathan berkata, bohong. Kakak tetap kakakku. Aku nggak peduli kata siapapun. Aku cuma punya satu kakak. Dan itu Kak Leo. Tangisku makin pecah. Aku menutup mulutku, terisak tanpa bisa menahan. Tuhan, betapa besar kasih yang kau titipkan di hati anak-anak ini. Malamnya, Lyodra mengurung diri di kamarnya. Aku berdiri lama di depan pintu, membawa segelas susu hangat, tapi pintu itu tetap terkunci. Leo, sayang, Mama di sini. Boleh Mama masuk? Tanyaku dengan suara parau. Tak ada jawaban lama, sampai akhirnya terdengar lirih. Mama, biarin aku sendiri dulu. Aku menempelkan keningku ke pintu, air mataku jatuh membasahi kayu. Mama mencintaimu, Leo. Jangan pernah ragu itu. Aku pulang ke kamarku malam itu dengan dada yang sesak. Adrian berusaha menenangkanku, tapi tak ada kata-kata yang bisa menyembuhkan luka seorang ibu yang merasa kehilangan kepercayaan anaknya. Hari-hari setelahnya, aku melihat Lyodra berubah. Ia lebih banyak diam, sering melamun. Senyum yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini jarang muncul. Di meja makan, ia hanya menunduk, sesekali menyuap makanan tanpa semangat. Aku mencoba berbagai cara untuk menghiburnya. Aku masakkan makanan kesukaannya, aku tawarkan untuk menemaninya ke sekolah,
Bahkan aku ajak liburan singkat. Tapi selalu ada jarak di matanya. Jarak yang tidak pernah ada sebelumnya. Aku merasa seperti orang asing di hadapan anak yang kubesarkan sejak bayi. Dan itu membuatku takut. Suatu malam, aku memberanikan diri masuk ke kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi foto keluarga yang terpajang di meja belajar. Foto ulang tahunnya yang ke-10, saat ia meniup lilin dengan penuh semangat, aku dan Adrian berdiri di sampingnya, Nathan yang masih kecil memeluk kaki kakaknya. Aku duduk di sampingnya, pelan-pelan meraih tangannya. Jemarinya dingin. Leo, Mama tahu ini berat. Mama tahu kamu marah sama Mama. Tapi tolong jangan pernah ragu satu hal. Kasih sayang Mama nggak pernah berubah. Kamu tetap anak Mama, apapun yang dunia bilang. Air matanya jatuh. Ia menoleh padaku, matanya sembab. Mama, aku takut. Kalau aku bukan anak Mama, lalu siapa aku? Kalau keluarga asliku nggak sayang aku gimana? Kalau aku harus ninggalin Mama gimana? Aku menariknya ke pelukanku, mencium rambutnya yang harum. Kamu nggak akan pernah kehilangan Mama. Biarpun dunia bilang kita nggak punya hubungan darah, tapi bagi Mama, kamu adalah anak Mama. Sampai kapanpun. Kamu darah Mama, kamu jiwa Mama. Pelukannya terasa gemetar, tapi kali ini ia tidak menolak. Ia bersandar di bahuku, membiarkan aku menenangkannya. Di dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi nanti, apapun yang harus kuhadapi, aku tidak akan pernah melepas Lyodra. Darah boleh berbeda, tapi cinta ini tak akan pernah bisa dipisahkan siapapun. Dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Aku harus mempertemukan Lyodra dengan Kirana, anak kandungku yang sebenarnya. Tapi aku juga harus memastikan bahwa tak seorang pun akan merebut tempat Lyodra di hatiku. Karena bagiku, aku punya 2 putri. Dan tak ada yang bisa mengubah itu. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa kita tolak meski seberapapun kita ingin bersembunyi. Pertemuan dengan kenyataan adalah salah satunya. Setelah rahasia tentang Lyodra terbuka, aku tahu perjalanan kami tidak berhenti di sana. Langkah berikutnya adalah sesuatu yang sejak lama paling kutakuti. Bertemu dengan anak kandungku yang sebenarnya, gadis bernama Kirana. Beberapa hari setelah percakapan menyakitkan dengan Lyodra, pihak rumah sakit akhirnya mempertemukan kami dengan keluarga yang selama ini membesarkan Kirana. Mereka adalah keluarga sederhana, tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Ayahnya seorang sopir angkot bernama Arif, ibunya seorang penjual kue pasar bernama Ratna. Aku ingat betul malam sebelum pertemuan itu. Aku tidak bisa tidur. Kepalaku dipenuhi bayangan wajah Lyodra yang menangis, suara hatinya yang retak, dan pertanyaan yang belum sempat ia tanyakan. Apakah Mama akan memilih Kirana menggantikanku? Dan itu membuatku gelisah luar biasa. Karena jawabannya sudah jelas. Tidak ada yang bisa menggantikan Lyodra. Tapi bagaimana aku bisa meyakinkannya kalau luka di hatinya belum sembuh? Keesokan harinya, Adrian menemaniku. Kami berangkat ke rumah keluarga Arif. Sepanjang perjalanan, tanganku tak berhenti gemetar. Adrian menggenggamnya erat. Mar, apapun yang terjadi nanti, ingat, kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu hanya mendapat tambahan cinta, katanya lembut. Aku hanya bisa mengangguk. Tapi dalam hati, aku tahu aku masih takut. Bagaimana kalau Kirana tidak bisa menerima aku? Bagaimana kalau Lyodra merasa makin tersisih setelah melihat gadis itu? Rumah mereka sederhana, berdinding tembok yang mulai kusam, dengan teras kecil dipenuhi pot bunga. Ketika aku melangkah masuk, aroma kue pisang goreng tercium dari dapur. Ada kehangatan yang berbeda, kehangatan yang membuat hatiku bergetar. Di ruang tamu, Bu Ratna menyambut kami dengan wajah gugup. Ibu Martha, Pak Adrian, maaf rumah kami sederhana, jauh sekali dengan rumah ibu. Aku langsung meraih tangannya, menatap matanya. Bu, jangan bilang begitu. Rumah ini hangat sekali. Kami yang berterima kasih sudah merawat. Kirana. Suaraku tercekat ketika menyebut nama itu. Nama anakku yang seharusnya selama ini kupanggil. Saat itu, dari balik pintu kamar,
Seorang gadis keluar. Kirana. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya aku melihatnya. Gadis itu berusia 17 tahun, sama seperti Lyodra. Rambutnya hitam panjang, wajahnya polos tanpa make-up, mengenakan baju sederhana. Tapi ada sesuatu di matanya, entah bagaimana, aku merasa seperti melihat bayangan kecilku di sana. Hatiku langsung bergetar. Ingin sekali aku memeluknya, ingin sekali aku mengatakan betapa aku merindukannya selama 17 tahun ini, meski aku bahkan tidak tahu wajahnya. Tapi langkahku tertahan. Aku takut menakutinya. Kirana menunduk, suaranya pelan. Selamat siang, Bu, Pak. Aku nyaris menangis hanya mendengar suaranya. Tapi aku menahan diri, memaksakan senyum. Kirana, boleh Mama peluk kamu? Tanyaku hati-hati. Ia terkejut, matanya melebar. Lalu perlahan, ia mengangguk. Aku mendekat, merengkuhnya dalam pelukan. Dan saat itu juga, air mataku tumpah. Maafkan Mama, Nak. Maafkan Mama karena nggak bisa bersamamu sejak lahir. Maafkan Mama karena kamu harus tumbuh tanpa Mama. Kirana diam, tapi pelan-pelan tangannya membalas pelukanku. Bu Ratna sudah jadi mama saya selama ini. Tapi, saya juga senang bisa ketemu sama ibu. Hatiku semakin hancur sekaligus bahagia. Gadis ini begitu tulus. Hari itu kami duduk bersama. Arif bercerita bagaimana ia dan Ratna membesarkan Kirana dengan penuh perjuangan. Mereka bahkan tidak pernah tahu kalau bayi itu bukan anak mereka sampai pihak rumah sakit datang memberi penjelasan. Aku mendengarkan dengan dada sesak. Betapa besar cinta mereka, betapa berat beban yang mereka pikul, dan betapa kuat Kirana tumbuh di tengah keterbatasan. Sementara itu, pikiranku melayang ke Lyodra. Apa yang sedang ia rasakan di rumah? Apakah ia merasa tersisih karena aku bertemu dengan anak kandungku? Beberapa hari kemudian, tibalah saat yang paling menegangkan. Mempertemukan Lyodra dengan Kirana. Aku menyiapkan segalanya hati-hati. Aku takut Lyodra menolak. Aku takut Kirana merasa tidak diterima. Aku takut kedua anakku terluka. Tapi aku tahu, mereka harus bertemu. Hari itu, di ruang tamu rumah kami, Lyodra duduk dengan wajah canggung. Ia mengenakan gaun sederhana, wajahnya pucat. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. Sayang, hari ini Mama ingin memperkenalkanmu dengan seseorang, kataku lirih. Ketika pintu dibuka, Kirana masuk bersama Bu Ratna. Hening menyelimuti ruangan. Aku melihat bagaimana mata Lyodra membelalak menatap gadis yang wajahnya, entah bagaimana, memiliki kemiripan denganku. Sementara Kirana tampak gugup, menunduk pelan. Aku bisa merasakan tangan Lyodra yang kugenggam mulai dingin. Jadi, ini, dia? Suaranya lirih. Aku mengangguk, air mata jatuh di pipiku. Ya, Nak. Ini Kirana, anak Mama juga. Tapi ingat, Lyo, kamu tetap anak Mama. Tidak ada yang berubah. Lyodra menunduk, bahunya bergetar. Mama bilang aku tetap anak Mama, tapi kenapa rasanya aku cuma pengganti? Hatiku robek mendengarnya. Aku langsung memeluknya erat. Dah, kamu bukan pengganti, sayang. Kamu itu hadiah. Mama diberi 2 putri oleh Tuhan, dan Mama akan menjaga kalian berdua. Tidak ada yang bisa menggantikanmu di hati Mama. Kirana terdiam, lalu melangkah mendekat. Dengan suara pelan, ia berkata, Mbak, saya nggak pernah niat merebut apapun dari Mbak. Saya cuma pengen kenal. Kalau Mbak nggak mau, nggak apa-apa. Lyodra menoleh, matanya masih berkaca-kaca. Lama ia menatap wajah Kirana, lalu perlahan ia berkata, aku nggak tahu harus bilang apa, aku masih bingung. Tapi, aku juga nggak mau kehilangan Mama. Jadi, kalau kita bisa sama-sama, mungkin aku bisa coba. Air mataku pecah. Aku melihat 2 gadis itu saling menatap, dan aku tahu, benih penerimaan sudah mulai tumbuh. Malam itu, ketika semuanya selesai, aku duduk di teras rumah sendirian. Hatiku penuh rasa syukur. Tuhan memberiku ujian berat, tapi juga memberiku 2 anugerah besar, Lyodra dan Kirana.
Aku tahu perjalanan masih panjang. Akan ada banyak luka, banyak kerikil di jalan. Tapi malam itu aku yakin satu hal, aku tidak kehilangan siapapun. Aku hanya mendapat dua cinta sekaligus. Dan sebagai seorang ibu, aku berjanji akan membagi cintaku seadil-adilnya, tanpa pernah membeda-bedakan. Karena bagiku, baik Lyodra maupun Kirana, keduanya adalah darah di nadiku, napas dalam hidupku, dan jiwa dalam tubuhku. Hari-hari setelah kebenaran itu terungkap tidak pernah terasa sama lagi bagiku. Meskipun kami sudah sepakat untuk tetap merangkul Lyodra sebagai bagian dari keluarga, aku tahu bahwa luka di hatinya belum benar-benar sembuh. Dari cara dia menatap cermin lebih lama, dari cara dia terdiam ketika mendengar panggilan, "Nak," aku bisa merasakan kegelisahan yang begitu dalam di balik senyumnya. Aku, Martha Wijaya, seorang ibu yang selama ini merasa hidupku begitu lengkap, kini harus belajar menjadi penopang bagi anakku yang tengah berjuang menerima kenyataan bahwa dirinya, bukan, darah dagingku. Kata itu begitu pahit bagiku. Bukan, karena di mataku, Lyodra akan selalu menjadi darahku, dagingku, jantungku, dan separuh nafasku. Suatu pagi, ketika aku sedang menyiapkan sarapan di meja makan besar kami, Lyodra turun dari kamarnya. Biasanya ia akan menyapaku dengan riang, mengecup pipiku, lalu merengek minta tambahan telur dadar. Namun pagi itu berbeda. Ia hanya duduk, diam, memainkan sendok di tangannya. Aku mencoba memecah keheningan. "Sayang, Mama buatkan roti panggang kesukaanmu. Mau pakai selai stroberi atau coklat?" Tanyaku dengan suara riang yang sengaja kupaksakan. Lyodra tersenyum kecil, tapi senyum itu terasa jauh. "Coklat aja, Ma. Makasih." Hanya itu jawabannya. Hatiku seperti diremas. Aku tahu, di balik jawaban singkat itu, ada perasaan asing yang tengah menguasainya. Rasa terlempar, mungkin. Rasa tak pantas, bisa jadi. Aku berusaha menahan air mata. Aku tak boleh rapuh di depannya. Jika aku runtuh, bagaimana mungkin ia akan berdiri? Malamnya, setelah anak-anak tidur, aku dan Adrian duduk di balkon lantai 2 rumah kami. Lampu kota berkelip di kejauhan. Angin malam masuk membawa aroma hujan. Aku menatap suamiku dengan resah. Aku takut kehilangan Lyodra," kataku pelan. Adrian menggenggam tanganku erat. "Mart, kau tidak akan pernah kehilangan dia. Kau tahu siapa yang paling pertama dia cari ketika hatinya terluka? Kau. Bukan aku, bukan orang lain. Kau ibunya." Tapi aku bukan ibu kandungnya. Suaraku pecah. Kenyataan itu menghantui aku setiap malam. Bagaimana kalau suatu hari dia merasa lebih nyaman bersama orang tua kandungnya? Bagaimana kalau dia memilih pergi? Adrian memelukku. "Kalau begitu, kita harus membuatnya merasakan bahwa dia punya dua rumah, bukan memilih salah satunya. Kita harus kuat untuknya." Aku mengangguk, meski hatiku masih penuh ketakutan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kami mengundang keluarga Bu Ratna dan Pak Arif untuk makan malam di rumah. Tujuannya sederhana, agar Lyodra dan Kirana terbiasa dengan kehadiran satu sama lain. Aku menyiapkan semuanya dengan hati-hati. Menu favorit Lyodra, ayam panggang madu, sup jagung hangat, dan puding karamel. Aku ingin malam itu berjalan lancar. Saat Kirana masuk ke rumah kami, aku tercekat. Wajahnya, ya Tuhan, wajah itu. Ada garis halus di hidungnya yang sama persis dengan garis di wajahku. Ada tatapan mata teduh yang serupa dengan ayahku. Untuk sesaat, hatiku menjerit. Itu anakku. Namun ketika aku menoleh pada Lyodra, yang tersenyum gugup menyambut Kirana, aku sadar. Hatiku juga berteriak hal yang sama. Itu anakku. Dua-duanya adalah anakku. Aku menatap mereka berdua. Kirana tampak sedikit kikuk di rumah mewah ini, sementara Lyodra berusaha membuat suasana cair dengan menanyakan hal-hal sederhana. "Kirana, kamu suka musik? Aku biasanya main gitar kalau lagi bosan." "Oh ya? Aku suka nyanyi. Tapi ya, nggak jago banget," jawab Kirana sambil tersipu. Hatiku menghangat melihat interaksi itu. Dua gadis remaja,
yang seharusnya tumbuh di tempat yang berbeda, kini duduk di meja yang sama. Meski begitu, aku tahu Lyodra masih menyimpan keresahan. Suatu malam aku mendengar pintu kamarnya sedikit terbuka. Aku melangkah masuk, dan mendapati dia duduk di lantai, menatap foto keluarga kami yang tergantung di dinding. Suaranya bergetar. Aku segera duduk di sampingnya. Ada apa, sayang? Kalau aku bukan anak mama, kenapa mama tetap sayang sama aku? Tanyanya lirih. Air mataku langsung jatuh. Aku memeluknya erat. Karena cinta itu nggak butuh alasan. Nak, dari sejak pertama kali aku menggendongmu, aku tahu kau adalah bagian dari hidupku. Aku tidak peduli siapa yang melahirkanmu. Aku peduli siapa yang mencintaimu. Dan aku mencintaimu. Dengan seluruh nafasku. Dia menangis di pelukanku. Tangis panjang yang seakan mengikis seluruh dinding keraguan di hatinya. Malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah membiarkan Lyodra merasa sendirian lagi. Adikku kecil, Nathan, selalu punya caranya sendiri untuk membuat situasi lebih ringan. Suatu sore, aku mendengar percakapan mereka berdua di ruang keluarga. Kak, kalau Kak Leo bukan anak mama papa, berarti Kak Leo bukan kakakku juga dong. Tanya Nathan polos. Aku tercekat, hampir menegur Nathan, tapi aku menahan diri. Lyodra terdiam. Senyum kecut muncul di wajahnya. Namun sebelum ia menjawab, Nathan melanjutkan, kalau gitu aku nggak setuju. Aku udah terlanjur sayang sama Kak Leo. Jadi mau gimana pun, Kak Leo tetap kakakku. Titik. Aku melihat mata Lyodra berbinar, lalu ia memeluk Nathan erat-erat. Makasih, Dek. Aku menutup mulutku agar isak tangisku tak terdengar. Anak-anak ini, mereka yang justru mengajarkan arti cinta tanpa syarat. Sejak kejadian itu, aku belajar satu hal penting. Menjadi ibu bukan hanya soal siapa yang melahirkan, tapi siapa yang bertahan. Aku bertahan untuk Lyodra. Aku bertahan untuk Nathan. Aku bertahan bahkan untuk Kirana, yang kini juga menjadi bagian dari hidup kami. Aku mulai membagi waktuku lebih adil. Aku sering mengajak Kirana dan keluarganya ke rumah, atau sebaliknya, mengunjungi mereka di rumah sederhana mereka. Aku ingin Kirana merasa bahwa aku juga ibunya, meski Bu Ratna tetaplah yang utama. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Akan ada banyak pertanyaan, akan ada banyak air mata. Tapi satu hal yang takkan pernah berubah, cintaku. Suatu malam, aku berdoa di kamar. Aku memohon pada Tuhan agar menjaga anak-anakku, baik Lyodra maupun Kirana. Aku memohon agar hatiku diberi kekuatan untuk tidak pernah membeda-bedakan mereka. Saat aku membuka mata, aku mendapati Lyodra berdiri di pintu. Aku boleh berdoa sama Mama? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Kami berlutut bersama. Dan di antara doa-doa sederhana yang ia ucapkan, aku mendengar kata-kata yang membuatku terisak. Ya Tuhan, terima kasih sudah kasih aku mama terbaik di dunia. Walaupun aku bukan anak kandung mama, aku tahu mama sayang aku. Tolong jaga mama selalu. Aku memeluknya erat, tak mampu berkata apa-apa. Malam itu, aku tahu, luka di hatinya perlahan mulai sembuh. Menjaga hati Lyodra bukan perkara mudah. Aku harus menghapus setiap rasa ragu yang bisa membuatnya goyah. Tapi aku tak sendiri. Ada Adrian, ada Nathan, bahkan ada Kirana yang mulai dekat dengannya. Dan aku, Martha, seorang ibu yang tak lagi melihat batas darah dan daging, hanya tahu satu hal, cintaku takkan pernah terbagi. Cintaku hanya bertambah, semakin luas, semakin dalam, untuk semua anak-anakku. Aku, Martha Wijaya, tak pernah menyangka bahwa di usia pernikahanku yang ke-20 tahun, hidupku akan berubah sedrastis ini. Selama 17 tahun aku membesarkan Lyodra, anak yang kusangka lahir dari rahimku, anak yang kuasuh dengan penuh cinta, ternyata bukan darah dagingku. Kebenaran itu mengguncangku. Namun justru dari guncangan itulah aku belajar arti cinta tanpa syarat. Dan kini, setelah semua air mata tumpah, setelah semua luka perlahan dijahit, aku mulai melihat cahaya di ujung jalan.
Sebuah kebahagiaan baru yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Pagi itu terasa berbeda. Udara di halaman rumahku lebih sejuk dari biasanya. Burung-burung di pepohonan belakang rumah berkicau lebih ramai. Aku berdiri di teras, memandang matahari yang baru saja muncul. Hari itu adalah hari istimewa. Untuk pertama kalinya, kami mengadakan acara syukuran kecil. Bukan sekadar perayaan ulang tahun, bukan pula pesta bisnis Adrian, melainkan perayaan keluarga, perayaan persatuan dua rumah, dua darah, dua anak, yang kini menjadi satu di bawah atap cinta. Aku menyiapkan semuanya sejak subuh. Tanganku sibuk mengatur bunga di meja makan, mataku sibuk memastikan semua kursi tertata rapi, hatiku sibuk berdoa agar hari ini berjalan indah. Lyodra turun dari kamarnya, mengenakan gaun sederhana berwarna putih tulang. Rambutnya dibiarkan tergerai, wajahnya segar dengan senyum yang baru kembali kurindukan. "Ma, aku bantuin." "Ya?" katanya sambil merapikan piring. Aku menatapnya, hatiku menghangat. "Sayang, kamu hari ini tamu kehormatan. Nggak usah repot-repot." Dia tersenyum. "Aku kan bukan tamu, Ma. Aku keluarga." Kalimat itu saja sudah cukup untuk membuatku menahan air mata. Menjelang siang, keluarga Bu Ratna dan Pak Arif datang. Rumah sederhana mereka jelas berbeda dengan rumah mewah kami, tapi langkah mereka penuh hormat dan kehangatan. Kirana berjalan di belakang ibunya, mengenakan blus biru muda dan celana panjang putih. Sungguh, gadis itu memancarkan aura yang membuatku ingin merengkuhnya. Tatapan matanya teduh, senyumnya lembut, begitu mirip dengan Adrian. Aku segera menyambut mereka. "Bu Ratna, Pak Arif, selamat datang. Terima kasih sudah mau hadir." Bu Ratna menggenggam tanganku erat. "Kami yang seharusnya berterima kasih, Bu Marta. Kalau bukan karena ibu dan keluarga, mungkin kami tidak pernah tahu kebenaran ini." Aku tersenyum. Hari ini bukan tentang kebenaran yang pahit. Hari ini tentang cinta yang manis. Kirana menatapku dengan gugup. Aku mendekat, lalu memeluknya tanpa banyak bicara. Pelukan itu panjang, penuh makna. Aku bisa merasakan tubuhnya sedikit bergetar, mungkin karena masih canggung. Tapi aku tahu, seiring waktu, ia akan merasa aman. Acara dimulai dengan doa syukur sederhana. Adrian berdiri di ruang tengah, mengajak semua yang hadir menundukkan kepala. "Tuhan, terima kasih karena Kau mempertemukan kami kembali dalam cara yang tak pernah kami duga. Terima kasih karena Kau mengajarkan bahwa darah bukanlah satu-satunya ikatan keluarga. Hari ini, kami ingin merayakan cinta, kebersamaan, dan penerimaan. Amin." Semua mengamini dengan tulus. Aku menatap Lyodra dan Kirana yang duduk berdampingan. Untuk pertama kalinya, aku melihat senyum mereka begitu serasi. Setelah acara makan bersama, aku mengajak Lyodra dan Kirana duduk bersamaku di ruang keluarga. Hati ini sudah lama ingin bicara, menumpahkan isi yang menekan dadaku. Aku menatap mereka bergantian. "Nah, Mama ingin kalian tahu sesuatu." Lyodra menoleh padaku, matanya lembut. Kirana juga menatap penuh perhatian. "Mama tahu, kenyataan ini berat buat kalian." Buat Lyodra, menerima bahwa Mama bukan ibu kandungmu bukan hal mudah. Buat Kirana, menerima bahwa Mama melahirkanmu tapi tidak membesarkanmu juga bukan hal kecil. Tapi dengarkan Mama baik-baik. Mama mencintai kalian berdua. Sama besarnya, sama dalamnya, sama tak tergantikannya. Suara lirih keluar dari Lyodra. "Emma, aku sempat takut Mama bakal lebih sayang Kirana daripada aku." Aku langsung menggenggam tangannya. "Sayang, tidak ada takaran dalam cinta seorang ibu. Cinta Mama ke kamu tidak akan pernah berkurang. Dan cinta Mama ke Kirana juga tidak akan membuat cintamu kekurangan." Kirana tersenyum kaku, lalu berkata, "Bu Marta, aku juga takut merebut tempat Kak Lyodra. Tapi aku bersyukur bisa kenal ibu. Walau aku nggak dibesarkan di sini, aku tetap merasa ibu bagian dari aku." Hatiku pecah oleh haru. Aku memeluk keduanya bersamaan, merasakan dua tubuh remaja itu di dadaku. Dua anak,
Satu hati. Nathan, adik kecil yang polos itu, tiba-tiba masuk dan ikut duduk di tengah. Kalau gitu, aku punya dua kakak perempuan dong? Wah, aku makin beruntung, katanya riang. Kami semua tertawa. Tawa yang tulus, tawa yang menutup luka. Nathan kemudian merangkul bahu Lyodra dan Kirana bersamaan. Tapi ingat ya, jangan rebutan kamar aku. Kamar aku kecil, nggak muat dua kakak. Lyodra mencubit pipinya, Kirana terkekeh. Suasana cair seketika. Aku menatap mereka bertiga, dan hatiku berkata, inilah keluarga. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku duduk sendirian di kamar. Aku memandang foto keluarga di dinding. Foto itu masih foto lama, hanya ada aku, Adrian, Lyodra, dan Nathan. Aku tahu, cepat atau lambat, foto itu harus diganti. Aku ingin foto baru, di mana ada Kirana berdiri bersama kami. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk menegaskan bahwa keluarga kami telah bertambah, bukan berkurang. Adrian masuk, duduk di sampingku. Hari ini indah sekali, Mark. Aku tersenyum. Ya, Ri. Aku merasa, aku nggak kehilangan anak. Aku justru dapat dua. Adrian menggenggam tanganku. Kamu ibu luar biasa. Kamu bukan hanya menyatukan keluarga kita, tapi juga menyatukan hati dua anak perempuan yang butuh arah. Aku meneteskan air mata bahagia. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu, mencintai. Beberapa minggu setelah itu, kehidupan kami mulai menemukan ritmenya. Lyodra tetap menjadi putri kesayanganku, dengan segala kebaikan dan kesederhanaannya. Kirana sering datang ke rumah, belajar bersama Lyodra, bahkan menginap sesekali. Nathan selalu sibuk bercanda, membuat suasana hangat. Aku tak lagi takut kehilangan siapapun. Karena aku tahu, cinta bukan soal memilih salah satu. Cinta adalah tentang merangkul semua. Kini, ketika aku memandang Lyodra dan Kirana duduk berdampingan sambil tertawa, aku hanya bisa berbisik dalam hati. Ya Tuhan, terima kasih. Kau mengambil satu kebenaran dari hidupku, tapi kau menggantinya dengan dua kebahagiaan. Aku, Martha, ibu dari Lyodra dan Kirana. Dua anak, satu hati. Selamanya.